Halo semuanya, berjumpa lagi pada video pembelajaran PJOK. Apa kabar kalian semua? Saya harapkan semuanya dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan beberapa materi pembelajaran mengenai menjaga sikap tubuh, yaitu kompetensi dasar 3.4. Pada materi mengenal sikap tubuh ini akan saya bagikan beberapa kompetensi dasar dalam pembelajaran menjaga sikap tubuh. Yang pertama, KD 3.4, memahami menjaga sikap tubuh yang terdiri dari duduk, membaca, berdiri, berjalan, dan bergerak secara lentur serta seimbang dalam rangka pembentukan tubuh melalui permainan sederhana dan atau tradisional. Kemudian untuk kompetensi dasar 4.4, mempraktikkan sikap tubuh bergerak secara lentur dan seimbang. Itu untuk kompetensi dasar mengenai menjaga sikap tubuh. Kemudian untuk tujuan pembelajaran yang diharapkan pada pembelajaran ini, yang pertama, memahami menjaga sikap tubuh yang benar meliputi gerakan duduk, membaca, berdiri, dan berjalan. Sedangkan untuk tujuan pembelajaran yang kedua, mempraktikkan sikap tubuh yang benar meliputi gerakan duduk, membaca, berdiri, dan berjalan. Berikutnya, apa saja kegiatan atau aktivitas sehari-harimu? Jadi ada banyak sekali rangkaian aktivitas atau kegiatan yang sering kita lakukan setiap harinya. Setiap hari kita melakukan berbagai aktivitas atau kegiatan, mulai dari duduk, berdiri, berjalan, berlari, dan melompat. Bahkan saat kita istirahat atau tidur, posisi tubuh kita juga mengalami perubahan. Misalnya, saat kita duduk, kita sedang membaca ataupun menulis. Gerakan duduk harus selalu perhatikan dengan posisi duduk yang tepat dan benar. Jadi penting sekali menjaga sikap tubuh itu, karena setiap hari kita selalu melakukan berbagai aktivitas, mulai dari duduk, membaca, menulis, dan lain sebagainya. Badan harus dalam kondisi duduk dan berdiri dengan tegak, tidak bungkuk. Jadi dibiasakan ketika kita berdiri ataupun duduk, kondisi tubuh kita harus dalam keadaan yang benar. Artinya tidak bungkuk, ya. Posisi duduk harus lurus. Kemudian berdiri juga harus selalu diperhatikan. Jangan sampai ketika kita sudah membiasakan diri dari posisi duduk miring, bungkuk, atau berdiri tegak, maka akan mempengaruhi postur tubuh kita. Banyak anak-anak yang mengalami tulang yang bengkok atau bungkuk pada anggota tubuhnya. Jadi kebiasaan kita yang benar itu harus selalu diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Menjaga sikap tubuh saat melakukan berbagai kegiatan sangat baik untuk kesehatan tulang belakang tubuh kita. Posisi duduk yang salah dapat menyebabkan kelainan pada tulang belakang. Di sini ada beberapa kelainan pada tulang belakang yang mungkin ada beberapa manusia yang mengalami masalah pada kelainan tulang belakangnya. Yang pertama di sini kelainan tulang belakang lordosis.
Kemudian yang kedua kiposis, dan yang ketiga skoliosis. Maka dari itu dianjurkan posisi tubuh tetap tegak saat menulis, membaca, mengerjakan tugas, dan lain sebagainya. Harus mengetahui dan menjaga selalu anggota tubuh kita masing-masing. Yang berikutnya di sini penjelasan mengenai kelainan tulang belakang lordosis. Penyebab lordosis. Penjelasannya, lordosis merupakan kelainan tulang belakang yang menyebabkan tulang belakang bagian bawah melengkung atau bengkok ke depan. Jadi ini merupakan kelainan tulang yang cukup ekstrim apabila ada seseorang yang mengalami kelainan tulang tersebut. Karena ketika dia mungkin melakukan olahraga atau dari pola hidupnya yang kurang baik, duduknya sering miring, atau memang kelainan sejak usia dini atau sejak lahir, ini juga merupakan kendala yang mungkin ada sebagian orang yang mengalaminya. Maka dari itu biasanya disarankan oleh para dokter melakukan terapi, dipulihkan kembali tulang-tulang yang mengalami kelainan tadi. Oke, yang kedua, kelainan tulang belakang kifosis. Kifosis merupakan kondisi yang terjadi pada tulang belakang bagian atas condong ke belakang dengan lengkungan hingga lebih dari 50 derajat. Pengidap kondisi ini memiliki postur sangat bungkuk dan seakan memiliki punuk di punggungnya. Jadi ada benjolan seperti mungkin yang sudah berusia 60-an ke atas, mungkin ada yang melihat neneknya atau kakeknya mengalami kebungkukan sehingga ada benjolan daerah belakangnya. Itu tulangnya mengalami pembengkokan. Oke, kemudian yang kelainan tulang yang ketiga adalah kelainan tulang skoliosis. Penyebab skoliosis di sini, pengidap skoliosis akan memiliki tulang belakang yang tampak bengkok ke samping seperti membentuk huruf S atau C. Jadi kita bisa bayangkan betapa cukup mengerikan juga apabila kita mengalami kelainan tulang seperti apa yang dijelaskan pada kesempatan kali ini. Ya, di sini saya tampilkan bentuk kelainan dari beberapa kelainan tulang yang sudah dijelaskan. Ada skoliosis di sini. Jadi untuk skoliosis itu pengidap skoliosis akan memiliki tulang seperti huruf S atau huruf C. Ya. Jadi kelainan pada tulang skoliosis ini bisa membentuk huruf S atau huruf C. Jadi sedikit ekstrim ya untuk kelainan tulang pada skoliosis ini. Kemudian lordosis. Lordosis ini posisi tulang belakangnya melengkung pada bagian atas di sini. Ya, jadi posisinya melengkung, tidak rata. Kemudian yang C, kifosis. Posisinya tulangnya menjadi bengkok, ya, melengkung seperti ini. Jadi itu tadi penjelasan mengenai kelainan-kelainan pada tulang belakang saat kita mungkin bisa menjadi kendala saat kita sering melakukan kesalahan ketika duduk ataupun berdiri, atau bisa juga kelainan dari usia dini atau memang kelainan dari sejak lahir. Itu penjelasan mengenai kelainan-kelainan pada tulang. Berikutnya, mempraktikkan postur tubuh yang baik adalah hal yang gampang untuk dilakukan, tetapi banyak pula yang menyepelekan. Padahal, terbiasa dengan postur tubuh yang baik dapat membantu menjaga kesehatan punggung Anda. Postur adalah posisi yang Anda lakukan, baik saat berdiri, duduk, tiduran, dan lain sebagainya. Sebenarnya, untuk terbiasa memposisikan tubuh dengan baik, Anda harus melatih tubuh untuk berdiri, berjalan, duduk, dan tiduran dengan cara yang benar pula. Jadi setiap melakukan berbagai aktivitas, entah itu berdiri, entah itu duduk, harus selalu memperhatikan dengan cara
yang sesuai atau dengan cara yang benar. Posisi tubuh memiliki dampak positif seperti berikut. Yang pertama di sini mencegah sakit punggung dan otot. Kemudian yang kedua, menghindari rasa lelah karena otot digunakan dengan lebih efisien. Yang ketiga, mencegah tulang punggung berada pada posisi yang abnormal. Yang keempat, mengurangi ketegangan pada ligamen di tulang belakang. Yang kelima, membantu mencegah kerusakan sendi yang dapat menjadi penyebab radang sendi. Jadi di situ dampak positif atau dampak yang baik untuk postur tubuh atau posisi tubuh ketika kita selalu melakukan gerakan atau melakukan aktivitas dengan mengetahui cara-cara yang tepat, cara-cara yang benar ketika melakukan berbagai aktivitas. Oke, di sini manakah sikap tubuh yang benar? Pada gambar berikut, gambar yang di sebelah kiri ini sudah menyatakan dengan posisi duduk yang benar. Posisi duduknya lurus, kemudian badannya tegak, dan jarak pandangnya dari buku itu kurang lebih dengan jarak 30 cm. Kemudian beda halnya dengan ini. Yang pertama, dia menulis sudah dalam keadaan posisi duduk yang bungkuk. Kemudian yang kedua, ini posisi duduknya tidak tegak. Ya, itu sikap duduk yang benar dan tidak benar pada materi menjaga sikap tubuh ini. Yang berikutnya ada sikap duduk bersila, sikap duduk bersimpu, sikap duduk selonjor, sikap istirahat dengan posisi dengan badan yang tetap tegak, ya, pandangan mata ke depan, kaki dibuka selebar bahu. Kemudian sikap berdiri yang benar, badan posisi tegak. Kemudian menjaga keseimbangan tubuh dengan cara yang pertama di sini berjalan dengan buku berada di atas kepala, bertujuan melatih keseimbangan tubuh. Yang kedua, sikap bertumpu satu kaki. Jadi ada beberapa gerakan yang dapat kita latih untuk melatih keseimbangan. Yang pertama di sini dapat melakukan gerakan berjalan dengan buku berada di atas kepala. Kemudian yang kedua, sikap bertumpu satu kaki atau berdiri satu kaki. Kemudian yang ketiga, berjalan di balok titian. Itu tadi penjelasan mengenai menjaga sikap tubuh. Silahkan para siswa dan siswi selalu memperhatikan bagaimana menjaga sikap tubuh yang benar. Ingin memiliki tulang yang baik, harus selalu menjaga postur tubuh atau sikap tubuh yang baik pula, agar kita terhindar dari kelainan-kelainan tulang yang sudah saya jelaskan tadi. Selalu terapkan pola hidup yang sehat, postur duduk, postur berdiri, sikap duduk, sikap berdiri, sikap tidur. Setiap apapun aktivitas yang kita lakukan, selalu perhatikan, harus dengan cara yang baik pula. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Salam olahraga, sehat selalu untuk semuanya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe video YouTube saya, sehingga saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video pembelajaran yang lainnya.